Selamat berjumpa kembali dengan saya Wayan Simpen, masih pada pemrograman web. Pada sesi kali ini kita akan membahas masih pada pembahasan JavaScript pada sesi pembahasan JavaScript yang ketiga. Pada hari ini kita akan membahas mengenai struktur kendali. Pada struktur kendali ini ada dua statement struktur kendali pada JavaScript, yaitu statement kondisi dan statement perulangan. Pada statement kondisi kita akan membahas mengenai statement if dan statement switch case, dan pada statement perulangan kita akan membahas mengenai statement for, while, dan do while. Baik, kita membahas dulu statement kondisi, yaitu if. Ada dua bentuk statement kondisi, tergantung dari kondisinya. Bahkan kalau kita lihat adalah bagian besarnya adalah lebih dari dua bentuk, tiga bentuk, tapi umumnya adalah dua bentuk. Nah, jika kondisi itu jika sesuatu ada hanya satu kondisi, kita bisa nyatakan sampai sini. Ini else ini, yang kondisi pertama, kotak pertama. Else ini jika tidak ada kondisi lagi. Jika hanya satu kondisi, kita nyatakan seperti ini aja. Jika kondisi satu atau kondisi benar-benar, lakukanlah pernyataan. Ya. Nah, jika terdiri dari dua kondisi, kita cukup memeriksa hanya satu saja kondisi. Jika kondisi satu bernilai benar, lakukan pernyataan pertama, else. Nah, jika kondisi satu salah, lakukan pernyataan kedua. Kondisi kedua kita tidak perlu periksa, karena antara kondisi satu dan kondisi dua itu saling terkait. Tidak perlu lagi diperiksa. Nah, kalau kondisi satu yang sudah dinyatakan benar, lakukan pernyataan pertama. Jika salah, lakukan pernyataan kedua. Artinya kondisi yang kedua yang benar. Nah, dari dua kondisi yang saling terkait itu, kita bisa nyatakan bentuk pertama saja, hanya kita periksa satu-satu. Jadi keduanya kita periksa, apakah kondisi satu benar, lakukan pernyataan satu. Apakah kondisi benar, lakukan pernyataan dua. Tidak perlu menggunakan else. Itu nanti kita akan lihat di implementasinya. Nanti kita akan menggunakan hanya periksa sebanyak n-1. Nah, demikian juga kita kalau ada sebanyak n kondisi, kita cukup periksa sebanyak n-1 kondisi. Jika kondisi n-1 sudah salah, maka langsung pernyataan ke n. Tidak perlu kita periksa kondisi ke n. Sebagai contoh, misalkan traffic light, yaitu ke lampu merah. Dalam kondisi yang normal pasti ada 3 kondisi, ya, di lampu merah. Yang orang kita sebut di Indonesia lampu merah, traffic light. Warna lampu kan ada merah, kuning, hijau. Kita bisa periksa satu persatu. Apakah lampu berwarna merah nyala? Kalau iya, lakukan pernyataan misalkan berhenti. Sekarang kita periksa apakah lampu berwarna kuning. Kalau iya, hati-hati. Sekarang periksa lagi, apakah lampu berwarna hijau? Kalau iya, jalan. Nah, sekarang kita bisa menggunakan else. Menggunakan else if. Apakah lampu berwarna merah? Kalau iya, tadi berhenti. Else if lampu berwarna kuning, kalau iya, hati-hati. Nah, kalau tidak,
merah juga tidak, kuning juga tidak, maka langsung jalan, tidak perlu diperiksa lampu hijaunya karena ada 3 kondisi. Nah, tidak ada dalam keadaan normal saya katakan ya, hanya 3 kondisi yang terjadi. Maka kondisi yang terakhir tidak perlu diperiksa. Yang mana kita mau uji dulu terserah, mau dari hijau dulu terserah. Oke, untuk contoh sederhananya saya ambil sebagai berikut. Saya mengambil dari jam sistem, ya, dari jam sistem dari komputer kita. Saya mau menampilkan selamat siang, selamat pagi, dan seterusnya dengan range yang kita sudah tentukan. Ya, saya mengambil jamnya dulu, jam sistem, dengan menggunakan fungsi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu menggunakan time get hours. Saya tampilkan dulu ya tanggal sistem keseluruhan. Nah, kemudian saya seleksi, kemudian langsung tampilkan. Jika jam lebih besar dari 0 sama dengan 0 dan jam lebih kecil sama dengan 9, tampilkan selamat pagi. Jika jam didapatkan dari tanggal sistem lebih besar dari 9 dan jam lebih kecil dari 12, tampilkan selamat siang, dan seterusnya. Ya, ini ngambil dari jam sistem. Nah, ini kalau di running seperti ini masih tahun 2004 materinya. Nah, sekarang aslinya dari jam sistem kita. Nah, ini saya punya jam adalah jam 00.05 detik, tengah malam saat saya membuat materi ini. Nah, sekarang saya coba tampilkan dari yang ini. Saya ambil dari tanggal sistem, tanggal sistem secara keseluruhan. Saya mengambil hanya jamnya yang bulat, ya, detiknya, menitnya saya tidak saya abaikan, ya, tidak hiraukan. Saya tampilkan jam secara keseluruhan dari sistem diambil, ada tahun di situ dan seterusnya, ada menit, detik. Nah, kemudian saya tambahkan di sini ada jam sekarang itu jam berapa. Sekarang kemudian hanya mengambil jamnya saja, menit detiknya saya tidak tampilkan. Kemudian akan kita seleksi. Nah, ini saya mesti menggunakan tidak menggunakan else, tidak menggunakan else if. Saya anggap bahwa kondisi itu adalah berdiri sendiri, maka saya menggunakan seperti ini. Sebentar baru kita akan ubah dengan menggunakan else if, ya, apakah tampilannya bersama atau tidak. Nah, kalau ini kita jalankan, sabar. Oke, saya cari dulu posisinya tadi, ada di materi kuliah. Oke, yang ini. Oke, ini kondisi 1 tadi. Saya coba jalankan sekarang. Nah, ini dia dapat. Kebetulan jam saya sudah berubah pindah dari jam 12 tadi menjadi jam 1, maka dia tampilkan selamat pagi, ya. Nah, sekarang saya coba menggunakan else if. Oke, ini sama tadi, ya. Tapi sebelumnya saya mau perlihatkan tadi jamnya yang didapat tadi dalam jam sekarang adalah jam 1 ya, pagi. Makanya selamat pagi. Oke, sekarang saya gunakan yang ini. Nah, ini sudah menggunakan else if. Jika lebih kecil dari 9, tampilkan selamat pagi. Kalau salah, dia pasti jamnya lebih dari 9. Kita periksa apakah yang lebih dari 9, lebih besar dari 9 tadi lebih kecil dari 12. Kalau iya, tampilkan selamat siang, ya, 24 jaman ini. Nah, sekarang kalau ini salah, maka jamnya sudah pasti di atas 12.
Nah, sekarang yang di atas 12 itu apakah lebih kecil dari 17? Kalau iya, tampilkan selamat sore. Kalau ini juga salah, maka jamnya sudah pasti lebih besar dari ini selamat petang. Ya, ada selamat petangnya. Nah, kalau tidak, ya selamat malam tadi. Nah, kita coba tes sekarang ini. Yang ini ya. Nah, ini selamat pagi betul. Saya dapat jam 1 siang tadi, sama dengan ini tampilannya tadi. Selamat pagi, yang ini juga sama. Selamat pagi. Oke, sekarang kita gunakan coba bentuk yang lain. Ini tadi dianggap bahwa kita menggunakan else if, yang ini yang ini tidak menggunakan else if, tapi menggunakan masing-masing kondisi itu kita periksa. Kalau ini menggunakan else if, ya kita cukup periksa yang sebanyak n. Kita hitung kondisinya ini berapa, ya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tadi selamat 1, 2, 3, 4, 5. Kita periksa sama 4 saja di sini. Ya, 1, 2, 3, 4. Yang kelima, maka kita otomatis tadi ya kalau menggunakan else if. Nah, coba sekarang yang berikutnya ini adalah ya kita bentuk lain. Tadi kan ngambil dari bawah, dari yang terbesar. Sekarang ngambil yang terkecil. Ini harus sama dengan oke. Supaya ini. Jika lebih besar dari sama dengan 0, jika lebih besar dari 8 tadi kita ngambil yang saya tunjukkan dulu ini. Ngambil yang dari sininya. Ya, ngambil yang di kiri, tadi ngambil yang di kanan. Caranya ya seperti itu kalau menggunakan rings. Ngambil yang di kanannya, nah sekarang kita ngambil yang di kirinya. Kalau yang di kirinya ini tadi bentuknya seperti ini. Nah, else sama dengan menggunakan else, tambahkan else ya. Akan kita jalankan yang ini ya. Sorry ini ya. Nah, selamat pagi malam kena semua ini. Nah, ini tidak menggunakan else if, seharusnya menggunakan else if. Nah, kita bisa ubah dari sini menggunakan else if. Tadi menggunakan malam di sini. Oh, ada seperti ini. Ya. Jika lebih besar dari 18. Ini dua-duanya muncul. Selamat paginya muncul, maka tadi selamat paginya muncul tadi. Ya. Selamat malamnya juga dia muncul. Kalau kita lihat tadi. Ya. Selamat pagi, selamat malam. Ini tadi seharusnya jika lebih besar dari 17. Apakah lebih besar dari 18? Ini sebenarnya seharusnya tidak muncul karena ini lebih besar dari 18. Padahal dia dapat tadi adalah 1. Ya. Nah, kita bisa modifikasi. Oke, selanjutnya sekarang kita akan membahas itu menggunakan if. Ya, termasuk ada tugas sebentar menggunakan if. Oke, saya run dulu ini. Ya, ini sudah tadi tampilannya ya. Sudah saya modifikasi. Nah, sekarang yang berikutnya adalah menggunakan switch case. Switch case itu digunakan untuk kondisi yang tunggal, bukan dalam bentuk ring seperti tadi, selang ya. Kalau dalam bentuk selang nilainya banyak seperti itu, kita tidak bisa menggunakan switch case. Switch case itu digunakan untuk yang tunggal nilainya. Ya. Maka kasus stem tadi itu tidak bisa kita terapkan dengan menggunakan switch case. Ya. Sekali lagi, kasus yang tadi yang ini tidak bisa kita gunakan untuk switch case. Oke. Bentuk switch case seperti berikut. Switch variabel ini yang akan diperiksa. Case kondisinya. Ya. Case kondisinya. Statementnya. Kemudian break supaya yang berikutnya ini adalah tidak dieksekusi, maka harus ada break di sini. Itulah statement ketentuannya yang ada pada switch case. Oke, contohnya seperti ini.
Nah, saya tetap menggunakan ngambil tanggal, tapi saya akan menggunakan hari. Senin, Selasa, Rabu. Tadi menggunakan range ya, dari jam sekian sampai jam sekian, itu nilainya banyak. Dari jam 0 sampai jam 9 saja ada jam 1, jam 2, sampai jam 8, jam 9. Itu banyak sekali range-nya. Itu tidak bisa kita terapkan dengan menggunakan menggunakan suitcase, betul. Ya. Nah, nilai-nilai tunggal. Kode hari seperti kita ambil kemarin adalah get day, itu kan hanya nilainya 6, 0, 1, 2, dan sampai 6, dan seterusnya sampai 6 ya. 0 itu adalah hari Minggu, ya. 1 itu hari Senin, dan seterusnya sampai 6 itu adalah hari Sabtu, ya. Oke, maka seperti ini saya bisa tampilkan hari ini hari apa. Saya bisa menggunakan suitcase ya sampai 6, mulai dari 0. Saya ambil dulu adalah kode hari, get day, kemudian switch kode hari. Jika kode hari ini case-nya jika ketemu 0, case 0, tampilkan, bisa divariabelkan, tampilkan, dan seterusnya. Jika 1, tampilkan saat ini hari Senin, dan seterusnya sampai di 6, yaitu hari Sabtu. Nah, kalau kita lihat ini statement kondisi suitcase, kita buka nih tadi ya, saya ambil kode hari, saya tampilkan ya, tambahan dari materi tadi saya tambahkan. Saya ambil dulu kode hari, time-nya, kemudian kode hari dalam get time tadi, kemudian tanggalnya, bulan saya tambahkan dari sini, tanggalnya saya ambil, bulannya saya ambil, ya. Kemudian harinya sebentar, harinya ini saya variabelkan, saya tidak menggunakan HR tadi, saya variabelkan, kemudian saya tampilkan di sini, saya tampilkan. Kalau yang di materi ini tadi kan langsung ditampilkan, ya, saya tidak variabelkan. Nah, di contoh contoh lainnya saya variabelkan, saya menggunakan variabel HR tadi hari, ya. Switch kode hari, case 0 HR minggu, break, jadi boleh turun, boleh ke kanan, tidak jadi masalah, ya. Case 1 Senin, dan seterusnya sampai sekarang kita bisa tampilkan hari ini adalah hari HR tadi, ya. Kemudian saya tampilkan di sini adalah tanggalnya, hari, tanggal, gabung, saya tidak pindah baris, hanya pindah baris satu kali di sini saja setelah menampilkan hari, ya. Senin harinya, koma, dalam penulisan format tanggal Indonesia, ya. Sebentar saya coba modifikasi lagi menggunakan bulan, ya, menggunakan bulan. Nah, kalau saya jalankan ini sekarang, nah ini ya, oke, ini, ya, ini adalah tanggal, saya coba perbesar, ya. Sabar dulu, saya perbesar dulu. Ya. Monday, ya. November 16, tanggal 16, tahunnya 2020, jamnya ini, yaitu mengambil dari jam sistem, ini adalah keseluruhan dari jam sistem. Yang ini adalah saya ambil adalah jamnya sebenarnya. Apakah jam di situ? Sabar dulu, saya kembalikan. Apakah jamnya itu tadi diambil? Saya tampilkan hari ini. Oh, tanggalnya, sorry. TG itu adalah date ya, tanggalnya, betul. Ini dapat 1, 16, date. Saya lihat date-nya ini apa ini. Ya, harusnya dapat 11 nih.
get day soalnya get day, get date semuanya dapat 1 ya, seharusnya dapat 11 tadi ya, tampilannya semua 1 tapi dia di sini dapat 11, ini tampilannya 1. Nah, saya lihat dulu ini cara nampilkan tadi get tg. Nah, ini tampilannya 1 padahal dia tampil di sini adalah 11 tadi. Oh, bulan. Month tadi. Salah, get month seharusnya di sini. Nah, ini di sini ketemu betul. Di sini ketemu 16 ya, betul ini 16 ini. Nah, ini harusnya get month. Get month plus 1. Nah, bulan sini tadi BLN. Nah, dia dapat dikurang 1 karena dia hitung mulai dari 0. Coba saya refresh dulu. Betul, iya 16. Salah angka bulannya. Ini sudah benar tadi. Tanggal. Kode hari, sorry. Ini tadi kode harinya adalah dapat 1. Kode harinya Senin. Dapat 1 betul. Ya. Kode harinya kemudian tanggal betul sudah benar kode hari. Ini kode harinya tadi adalah 1 itu adalah Senin, 0 adalah Minggu. Kode harinya ini adalah sorry refresh dulu. Ini adalah tanggalnya. Ya. Sekarang coba saya ngambil ini sudah benar tulisannya. Hari ini adalah Senin. Sekarang saya mau tulis di sini adalah November. Oke. Sekarang itu adalah format yang kedua. Sekarang saya tambahkan di sini format yang kedua. Saya copy aja di sini sebentar ini. Ya, saya copy sebentar untuk format yang kedua. Sekarang saya akan menggunakan ngambil bulan. Nah, sekarang saya copy di sini dalam bahasa Indonesia. Ya, saya ngambil bulan. Nah, di sini adalah bulan. Mana bulan tadi? Oke, ini dia BLN. Berarti di sini saya copy di sini get BLN. Jika 1 adalah saya tambah BL di sini, BL, BLN sudah ada atau bulan saja. Ya. Oke. Bulan berarti di sini bulan. Oke, saya copy aja ini di sini. Nah, sorry, Januari. Oke. Saya copy lagi. Copy mulai dulu. Oke. 6. Berarti ini saya copy lagi sampai 12. 7, 8, 9, 10 sampai 11 karena mulai dari 0 ya, itu hitungannya dari sistem memang seperti itu. Nah, ini saya ganti Februari ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. November. Berarti di sini saya angkanya salah. Tuh. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus,
September, Oktober, November, adanya. Oh, 6-nya tidak ada, sorry. 6, 7, 8, 9, 10, 11-nya sekarang. Nah, ini Desember. Oke, sekarang mau tampilkan Sakopiaja ini dengan format, ya. Ini adalah format yang kedua, pindah baris. Oke. Nah, di sini tanggalnya, nah, di sini saya menggunakan spasi saja. Nah, di sini sudah menggunakan bulan. Oke, di sini ada spasi. Ini cara penulisan yang kedua. Saya ambil hanya bulannya. Ya, di sini dalam bentuk angka, saya menggunakan pemisahnya tadi. Nah, di sini menggunakan bulan dalam bentuk ini. Nah, sekarang saya coba refresh ini. Nah, ini yang bentuk yang kedua tadi. Ya, Senin 16 November. Nah, ini salah tahunnya. Tahunnya harusnya 2020. Nah, coba saya tampilkan tadi. Get yes, full yes. Nah, fullnya, sorry. Full yes. Oke. Oke. Ya. Senin 16/11 tadi 2020. Senin 16 November 2020. Nah, tadi kan hitungannya tadi dapat karena dia mulai dari 0 Januari. Ya, maka kan di sini kita harus tambahkan 1 supaya ya cocok hitungan bulan dalam bentuk angka. Nah, itu dalam bentuk penggunaan daripada suitcase tadi. Nah, apakah ini bisa diterapkan ke dalam if? Bisa. Ya, if itu bentuknya umum. Sekali lagi, if-nya itulah bentuk umum. Nah, suitcase adalah bentuk khusus. Yang bisa di bentuk if itu tidak bisa ya diterapkan dalam bentuk suitcase kalau dalam bentuk range ya. Dalam bentuk range tadi angkanya banyak. Nah, ini kita bisa menggunakan dalam bentuk if. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini saya menggunakan bentuk if tadi. Jika tadi kode harinya sama ini, yang tadi pun bisa diterapkan. Ya. Bentuknya seperti ini menggunakan else. Yang terakhir saya tidak perlu bentuk if, tidak perlu diuji. Ya. Jika kode harinya 0, bisa divariabelkan, bisa dibentuk langsung. Ya, bentuk langsung saya menggunakan bentuk if. Yang tadi pun, yang ini kita bisa gunakan jika ya kode harinya kita harus sebutkan, kita variabelkan, atau bisa kita gunakan bentuk if. Oke, kita lanjut aja dulu. Oke, ini hasilnya tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke statement ulangan. Statement kondisi tadi hanya 2 saja, yaitu if dan suitcase. Nah, sekarang statement ulangan. Tapi sebelum statement ulangan saya mulai, saya akan berikan dulu notasi namanya increment dan decrement. Ini disebut dengan increment atau menaikkan satu angka dari angka sebelumnya. Kalau ini adalah decrement atau penurunan dari angka sebelumnya. Dan ini kita akan banyak menggunakan sebentar. Nah, kita bahas dulu menggunakan while ya, loop atau pengulangan mengenai while, kemudian do while, kemudian perulangan for, kemudian dalam perulangan ada perulangan atau disebut dengan nested loop. Ya, apakah itu perulangan while atau do while atau for atau campuran. Ya, dalam perulangan
ada perulangan. Ini yang dimaksud dengan nested loop, ya, perulangan dalam perulangan. Kita bahas dulu menggunakan perulangan while, ya. Misalkan saya punya variabel x sama dengan 2, y sama dengan 5. Nah, sekarang saya menggunakan perulangan, ya. Menampilkan dulu increment dan decrement, ya. Saya tampilkan dengan menggunakan alert. Kemudian saya naikkan x-nya, x plus, saya nambahkan x-nya, ya. Kemudian saya turunkan y-nya. X-nya dari sebelumnya adalah 2, saya tambahkan sebentar menjadi 3. Y awal adalah 5, saya turunkan akan menjadi 4. Nah, kalau saya tampilkan seperti ini, ya. X awalnya, Y. Oke, berikutnya setelah perlakuan tadi X plus dan Y minus, maka hasilnya akan seperti ini. Dia simpan kembali ke variabel yang sama. Ya, saya menggunakan alert. Ya. Oke, itu untuk menaikkan dan menurunkan suatu bilangan, ya, satu angka, baik increment atau decrement. Oke, sekarang kita bahas perulangan while. Bentuknya adalah seperti ini. While kondisi baru statement, ya. Contohnya, saya punya variabel x sama dengan 1, y sama dengan 0. Oke, berikutnya saya akan melakukan perulangan selama x-nya. Lakukan perulangan selama x lebih kecil dari 1000. Y awalnya adalah 0, saya naikkan menjadi 1, maka y nilainya 1, tampilkan nilai y, berarti sebentar akan 1, x pangkat 2, ini tuh tampilan biasa. Kemudian saya lakukan ekspresi matematik, ya. Rumus ini atau formula ini sama dengan, kalau di rumus matematik, x sama dengan x kali 2. Singkatnya, ini seperti ini kita bisa lakukan, baik sebentar di PHP berlaku sama, ya. Cukup kita tulis x kali sama dengan 2. Ini artinya x sama dengan x kali 2. Dia simpan kembali ke x. Kemudian tampilkan x. Baru pindah baris. Nah, ini adalah nanti di akhir perulangan. Berapa kali dia ulang tergantung dari didapat x-nya itu, ya. Selama dia belum mencapai 1000, dia akan ulang terus. Ini adalah nilai batasan perulangan. Sekali lagi, maksudnya ini adalah lakukan perulangan selama x-nya lebih kecil dari 1000. Ya. Oke, ini dia. Y-nya pertama. X-nya tadi, ya. X-nya tadi adalah awalnya adalah berapa? 1. Ya. Waktu Y-nya bernilai 1, ya, X-nya nilainya 1 dikalikan 2 jadi 2. Ya. Y-nya bernilai 2, X-nya sekarang menjadi 2. 2 kali 2, ini X terakhir, ya. Kemudian ini adalah X berikutnya, 4 kali 2 dan seterusnya. Ya. Dia mencapai 1024, ya, pada Y ke 10. Ya, ini sudah berakhir. Kenapa berakhir? Karena X-nya sudah lebih besar dari 1000. Jadi, waktu di sini masih berulang 1 kali karena X-nya masih bernilai 512. Itu logikanya seperti itu. Oke. Nah, sekarang coba kita menggunakan while, atau saya lihat dulu di ininya, ya. Perulangan while. Dan while-nya coba saya lihat ada di sini nggak. Kalau tidak ada perulangan while. Nah, ini jadi, ya, contoh yang tadi. Nah,
coba kita eksekusi sekarang, eksekusi perulangan while. Sorry. Nah, tadi hasilnya ada x-nya, y-nya bernilai 1, ini adalah nilai x awal, ya, dipangkatkan 2, ya. 1 berapapun nilai 1 dipangkatkan akan tetap 1, ya, kan 1 kali 1 kali 1 itu maksudnya tadi, ya. Nah, ini kenapa dia berhenti sampai 500? Nah, kita lihat dulu di sini, lebih kecil sama dengan 1000, ya. Ini ada sama dengannya. Nah, kalau kita hilangkan ini, hasilnya pasti berbeda. Coba kita refresh. Ya, logikanya seperti itu. Sabar. Oke, sorry. Bukan itu maksudnya. Tadi. Ini letaknya. Anda perhatikan sekarang di materi. Nah, ini. Ini letaknya lebih awal, kemudian saya tampilkan gitu. Ya, ini letaknya duluan daripada tampilannya. Dan tampilan ini. Kalau saya putar seperti ini, maka dia akan sampai pada tadi. Walaupun saya nyatakan sampai 1000 sama dengan 1000 dan sebagainya. Kenapa? Karena ini belakangan. Nah, sekarang coba saya bawa putar ke atas. Ini, saya putar ke atas, ya. Karena ini lurus belakang. Saya coba putar ke atas, saya taruh di sini. Tadi kan taruhnya di sini. Ya. Nah, sekarang tampilannya sama enggak? Nah, beda. Ya, beda tampilannya. Nah, makanya sekarang hati-hati nanti dalam logika penempatan untuk increment, namanya stepnya berikutnya gitu, ya. Nah, kalau kita nyatakan seperti ini, maka dia akan hasilnya berbeda, ya, seperti ini. Karena apa? Incrementnya ini belakangan, ya, belakangan dilakukan. Tampilkan x-nya ini ditampilkan adalah x yang pertama, yang x pertama 1. Maka hasilnya pasti beda. Nah, 1 dulu, ya, karena incrementnya atau stepnya itu ditaruh belakangan. Kalau kita taruh duluan, maka dia akan lakukan, ya, operasi dulu, baru ditampilkan. Itu hasilnya pasti beda. Nah, demikian juga logika-logika yang berikutnya nanti, tolong diperhatikan, ya. Ini logikanya sebenarnya. Oke, itu tadi. Nah, sekarang kita masuk ke while, ke do while, ya, ke do while. Nah, ini do while-nya di belakangan. Ingat ada titik koma di sini, itulah bentuk penulisannya, ya. Ini hampir sama dengan while tadi, tapi ini biasanya saya dalam operasinya jarang saya gunakan dalam hal tertentu. Misalkan kita mau menampilkan informasi. Nah, contohnya seperti ini, ya. Contohnya ini, saya menginput data dengan menggunakan from. Nanti Anda perhatikan sini, saya menerima data dari 1 sampai 10. Ini keterangannya. Kemudian saya tampilkan num parse in, saya konversi ke dalam bentuk angka. Karena ini kita kan kalau menggunakan from di sebelumnya kita akan dinyatakan bahwa data yang dimasukkan lewat from itu pasti string. Saya konversi dulu. Nah, jika sekarang lebih kecil atau lebih besar, lakukan perulangan tadi. Lakukan perulangan ini tadi, ya. Jika dia, maka tampilkan informasi. While-nya kapan? While-nya adalah tadi. Saya while lakukan ini hanya informasinya saja. Hanya untuk menampilkan. Kalau kita tidak menampilkan ini, ya tadi alertnya ini, dia tidak akan melihat pesan, langsung tidak akan bergerak, ya. Makanya ada pesan. Nah, lakukan perulangan selama
nilai yang kasih masuk tadi lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 10, akan mengulang kembali menginput data. Ini cara pembatasan yang pertama. Nanti cara pembatasan kedua kita menggunakan function. Ya. Yang berikutnya juga saya menerima atau menginput nilai 1 sampai 10. Nilai yang kedua saya beri nama variabel P. Tadi saya beri nama variabel S tadi. Variabel S. Ya, sekarang P. Sama, saya akan tampilkan. Nah, while-nya sama. Lakukan perulangan ya selama bilangan yang dimasukkan tadi, penambil tadi itu diterima. Ini bill-nya sudah saya konversi ke dalam bentuk integer selama lebih kecil dari 10 atau lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 10. Kalau nilainya ini kan range-nya sudah ditentukan. Tapi kalau salah kasih masuk, maka dia akan mengulang. Nah, kalau benar sudah dilewat ini, saya akan jumlahkan sini tadi. Ya, jumlahkan bilangan tadi X tambah Y tadi. Ya, X tambah Y. Contohnya seperti ini. Tampilannya, sekarang saya buka secara langsung saja di sini. Menggunakan do while yang pertama. Oke. Nah, ini tadi ya. Ini hanya pesan saja, kebesaran, kekecilan misalkan. Ini saya sudah ubah lagi. Anda silakan bisa menggunakan di materi. Nah, di sini saya sudah modifikasi. Jika lebih kecil dari 10, pesannya adalah kekecilan. Ini pesannya kebesaran. Ya, ini juga demikian. Ya. Oke, sekarang coba saya jalankan ini. Nah, ini tadi. Sekarang saya kasih masuk minus 3 misalkan. Maka muncul apa pesannya? Kekecilan. Kembali ke sana lagi, mengulang lagi. Ya, mengulang lagi input. Kalau saya kasih masuk 20. Ini kebesaran. Oke, sekarang saya kasih masuk yang benar. Antara 1 sampai 6, sampai 10. Saya kasih masuk 6 misalkan. Oke, lewat. Sekarang Y-nya diminta. Y-nya demikian juga. Saya kasih masuk minus 6 misalkan. Nah, bilang kekecilan. Ya, saya kasih masuk 80 misalkan. Nah, kebesaran. Sekarang saya kasih masuk 7. Range-nya dari 1 sampai 10. Ya. Tadi Y-nya dikasih masuk, X-nya dikasih masuk tadi 6, Y-nya dikasih masuk 7 setelah dijumlahkan tadi. Itu hanya saya memperlihatkan, bukan penjumlahannya, memperlihatkan perulangan tadi, ya. Dia mengulang-ulang terus, ya. Di situ itu tadi saya bisa menggunakan while tadi, ya, untuk membatasi seperti itu. Oke, sekarang coba yang bentuk kedua, saya coba perlihatkan sekarang. Ya. Oke, while bentuk yang tadi, while Y, nah tadi ini, saya coba ubah ya tadi dengan menggunakan tadi bentuk yang sebelumnya. Saya menggunakan do while selama Y-nya lebih kecil dari 10. Saya sekarang kondisinya pakai Y, bukan pakai X. Ya, pakai Y, perulangannya itu. Ya, menggunakan bentuk while tadi. Bentuk while tadi saya ganti dengan do while. Hasilnya ya ini sama tadi. Kalau saya putar ya, yang ini tergantung yang mana duluan. Ya, kalau belakangan maka dia akan mulai dari 1. Ya, ini hasilnya mulai dari 1. Kalau ininya saya putar ya, taruh di bawahnya ini, maka ininya dia akan mengambil nilai X yang pertama itu tampilkan. Ya. Oke, sekarang coba saya lihat yang bentuk yang ketiga dari do while. Ya, yang ini. Nah, ini tadi. Oh, sudah sama tadi. Ya, tidak jadi masalah. Ya, hampir sama dengan tadi. Nah, kita lanjut saja ke materi berikutnya.
Oke, sekarang perulangan for. Bentuk umumnya adalah ini adalah nilai awal, kondisi, step. Ya, perulangan for ini biasanya dalam bentuk pencacahnya itu adalah bilangan. Kalau tadi bisa bukan dalam bentuk bilangan. Ya. Kalau ini harus dalam bentuk bilangan atau for. Kalau while tadi ini bisa bukan dalam bentuk bilangan. Ya, iya, tidak, dalam bentuk teks bisa. Lakukan selama, ya, misalkan nilai variabel itu iya. Kapan bernilai iya, ya, dia akan ulang. Ya. Contoh, saya coba tes dulu ya. Kalau menggunakan while, saya menginput, oke, saya ubah sedikit pada ini supaya saya tidak terlalu lama. Saya ubah do while-nya ini boleh bukan dalam bentuk angka ya. Misalkan saya copy aja ini sedikit. Saya copy ya. Saya buat yang baru. Oke, sekarang saya nyatakan seperti ini. Input kalimat misalkan. Iya atau tidak. Nah, contohnya ini ya. Iya atau tidak gitu. Oke, ini contohnya sebentar. Sini saya tidak pakai password karena dalam bentuk teks. Oke, saya nyatakan sini aja. Oke, singkat supaya untuk memperlihatkan bahwa pencacahnya itu tidak sama dengan lakukan selama, tidak sama dengan S. Jika tadi ya, sama dengan tidak. Oke. Tidak sama dengan kan menggunakan begini. Tanda seru. Lakukan perulangan selama ini ya. Ya. Lakukan dia selama iya. Nah, ini saya matikan. Kemudian saya tampilkan yang di input tadi adalah saya menuliskan berakhir saja. Saya matikan ini. Ya. Saya menunjukkan bahwa kondisinya itu belum tentu angka, tapi kalau for sebentar harus angka. Coba sekarang saya save dulu. Saya katakan di sini adalah do while. Coba sekarang kita eksekusi. Oke. Dikasih masuk iya atau tidak? Nah, sembarang saja. Nih, berhenti. Sama dulu, ini logikanya. Saya coba. Tulisan tadi berakhir. Ini kok tidak tampil? Dokumen right. Lakukan perulangan selama iya. Coba saya selama while iya.
harusnya ngikut ulang ya. Coba saya tes dulu. Ya, langsung berhenti, harusnya dia ngulangnya kemana nih. Coba dulu do while. Nah ini ulangan sampai while. Ini while-nya ini bisa masuk ke sini ya. Jadi ini bisa dalam bentuk seperti ini kita nulis. Ini tidak sama dengan ya, lakukan pengulangan selama S-nya ini. Oh, harus eval ya. Ini tadi saya lupa. Oke, ini tadi sorry. Karena tadi saya modifikasi masalahnya yang menggunakan bilangan. Sementara yang ini bukan bilangan, harus menggunakan tadi. Coba sekarang ya. Oke, ulang lagi. Ya betul. Ya, sekarang saya nyatakan tidak. Oke, berakhir ya. Oke, tadi kesalahannya itu adalah evalnya dikonversi ke dalam bentuk angka. Nah, karena saya modifikasi yang dari sini tadi ada evalnya. Oke, sudah benar ya. Itu berarti pencacahnya atau kondisinya itu belum tentu angka, baik while maupun do while. Nah, kalau for sekarang, kalau menggunakan for ini itu harus angka. Nah, bentuknya tadi seperti ini ya, harus angka. Awal, akhir, step atau berikutnya. Ini kondisi awal, kondisi, step, baru stepnya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, saya punya x1 y, ya, variabel, kita definisikan variabel tanpa nilai. Kemudian kita lakukan for y sama dengan 1, kondisinya ya, y lebih kecil sama dengan 10, y plus plus. Lakukan perulangan selama y-nya lebih kecil dari 10. Ya. Kemudian naikkan y. Nah, kemudian x sama dengan y kali y. Ya. Saya tulis seperti biasa y pangkat 2 tadi ini, kemudian saya tampilkan x. Hasilnya seperti ini ya. X ini y-nya pangkat 2 sama dengan 1 x ya. Y ya. Disimpan ke variabel x gitu. Y kali y sama dengan y pangkat 2 sama saja ya. Ini pulang berakhir. Itu contoh untuk menggunakan while. Sebentar contoh berikutnya ini lebih sudah dalam perulangan atau apa namanya loop nested. Nah, misalkan saya menampilkan angka seperti ini, 1, 1, 2, 1, 2, 3 sampai ini, atau saya tampilkan terbalik seperti ini. Ya. Nah, ini contohnya dalam kasus ini saya menggunakan perulangan for saja dulu. Saya kasih lihat. Ya, ini perulangan for tadi. Ya, contoh tadi ya. Nah, kalau saya jalankan ini adalah oke, seperti ini hasilnya ya, 1 pangkat 2 sama dengan 1, 2 pangkat 2 sama dengan 4 dan seterusnya. Ini sebelumnya. Kalau sebelumnya, nah sekarang yang kedua yang ini tadi adalah ini. Saya jelaskan saja ini. Oke, yang ini adalah ya untuk segitiga yang pertama yang di atas ya, ini saya ambil x sama dengan 1. Ini sebenarnya nggak perlu nih ya, nggak perlu ya, sorry ini saya masalahnya copy dari sebelumnya, nggak perlu. I, saya menggunakan I ya, IJ. I sama dengan 1,
lakukan perulangan selama I-nya lebih kecil dari 6, mulai dari I sama dengan 1, kemudian I plus plus. Kemudian perulangan berikutnya di dalam, ya, di dalam J sama dengan 1, lakukan perulangan mulai dari J sama dengan 1 selama J-nya lebih kecil sama dengan I. I-nya dari 1, misalkan I sama dengan 1, ya, maka dia akan berulang 1 sampai 1. Ya, tidak perlu ditambahkan karena ini adalah lebih kecil sama dengan I. 1 berulang sampai 1. Tampilkan. J-nya ditampilkan, maka tampil angka 1. Kemudian pindah baris berikutnya. Maka ini pindah baris, ya, untuk ini pindah sekarang beri sini. Ya. I-nya sama dengan 2 sekarang. I-nya 2. Yang ditampilkan kan J. I-nya sekarang 2. Mulai dari 1 J-nya sampai J lebih kecil sama dengan 2. I-nya berdua di sini. Ya, maka I-nya 1, 2. J-nya sekarang tambahkan plus berikutnya. Tampilkan J. Ya. Belum tambah baris ini, belum pindah baris, maka ada spasi di sini antara 1 dan 2, sementara ada spasi. Ya, kita sengaja tambahkan supaya ada jarak. Kemudian pindah baris. I berikutnya pindah baris. I-nya sekarang 3 dan seterusnya. Nah, sekarang untuk baliknya, saya ngambil dari 6 gitu. Ya, akan menurun karena jumlahnya ini adalah dari sini menurun dia. Banyaknya ini kan banyaknya 5, lebih kecil dari 1 sampai lebih kecil dari 6 kan sampai 5. Banyaknya data yang ditampilkan, banyaknya yang data yang ditampilkan, maka mulai dari I-nya senang sampai lakukan perulangan selama I-nya lebih besar dari 1. Kemudian I menurun, diturunkan 1 lagi berikutnya dari 5 menjadi 4 dan seterusnya. Nah, ini perulangannya mulai dari 1 kembali. Ya. Maka kalau ini kita jalankan, maka hasilnya seperti ini. Oke, saya tambahkan plus saja ini menggunakan plus. Oke, ini tadi, ini adalah yang segitiga yang atasnya, ini adalah segitiga yang bawah. Ya, kalau saya tidak tambahkan BR di sini, maka dia akan numpuk. Ya, mepet. Ya, ini hilang, spasi itu pasti kosong ini hilang. Nah, ini. Ya, ini tadi BR ini pindah barisnya ini saya hilangkan. Maka dia akan tampilannya seperti ini. Ya, ini nyambung di bawahnya. Nah, kalau nyambung di kanannya seperti ini, tampilannya berjejer seperti ini, kita bisa menggunakan, ya, absolute. Ya, nanti belakangan kita akan bahas itu mengenai bagaimana cara membuat tampilan yang di kanannya ini, ya, tidak berjejer seperti ini. Nanti kita tampilkan seperti ini. Nah, kita menggunakan absolute column sebentar. Oke, kita lanjut aja dulu. Nah, untuk break ini sebenarnya digunakan untuk menghentikan perulangan. Ya, break. Ada continue lagi untuk melanjutkan perulangan. Break itu adalah menghentikan untuk perulangan for maupun while. Ya. Dan continue itu kita bisa lakukan nanti untuk melanjutkan kembali. Ya. Oke, contohnya ini. Saya mempunyai variabel I. Nah, I-nya mulai dari 0, sebenarnya langsung saya ini var I sama dengan 0. Ini berlebihan, tidak masalah. Double begini itu tidak masalah. Kemudian saya lakukan tulisan biasa. Perulangannya sebanyak 10 kali. While yang tadi. Tapi saya akan break dia atau hentikan perulangan ini pada I sama dengan 3. Hasilnya seperti ini. Pada I sama dengan 3,
itu langsung dihentikan, di break tadi ya, yang ini break, langsung berhenti pada I93. Maka walaupun saya nyatakan di sini lakukan perulangan selama I lebih kecil dari 10, tapi pada saya menggunakan kondisi pada I yang ketiga ini saya langsung hentikan ya tadi, maka hasilnya seperti ini. Kemudian pada penggunaan continue ya, continue ini perulangannya. Nah, sekarang saya coba menggunakan kasus seperti ini, I sama dengan 0, J sama dengan 0 ya, perulangan angka 3 sebanyak 5 kali. Nah, tadi ya saya menggunakan while I sama dengan 10, sekarang pada I sama dengan 3 saya nyatakan break, kemudian berikutnya saya continue ya, hasilnya seperti ini. Nah, I nya tidak akan bergerak terus nih, jalan terus. Ini hati-hati sebentar, jalan terus. Ini saya harus hentikan dengan counter break, kenapa? Continue terus. Karena saya, kalau saya nyatakan dengan kondisinya bahwa yang akan digunakan adalah I, tapi tetap akan berdiri, kecuali saya I-nya tidak bergerak. Tampilkan apa ini? Yang ditampilkan ini apa ini? Write continue write I. Oh, ya, jalan terus ini. Karena I-nya itu tidak akan lanjut, dia akan menggerakkan I-nya hanya sampai 3 saja. Dia tidak akan lanjut ke berikutnya kecuali menggunakan for. Ini bedanya sebentar. Ya, kecuali menggunakan for, maka dia akan lanjut. Oke, sebentar kita akan menggunakan for. Nah, coba kita lihat dulu. Ini akan ada continue break. Oh, tidak ada di sini. Sekarang saya coba gunakan ini saja, saya copy. Oke, ini saja saya akan gunakan break dan continue bersamaan. Saya buat yang baru. Saya coba bandingkan sebentar ya, kalau saya menggunakan for. Oke, sekarang saya simpan ini continue. Saya save aja, saya beri nama continue. Titik HTML. Oke. Pada continue pada while ini sekarang. Sebentar saya nyatakan pada for. Oke. Ya. Saya break kemudian continue. Ya. Nah, sekarang coba saya jalankan dulu ini. Mana tadi? Ini dia. Ya. Continue dia berhenti, tapi berhenti sebanyak 5 kali sebenarnya. Tapi sekarang angka 3-nya ini tidak lanjut. Tetap 333 dihentikan sampai di ya. Sorry, saya coba perlihatkan. Ini tidak lanjut ya. Padahal while-nya tadi ya tidak lanjut. Saya tambahkan kan ini tampilkan ke I. Tapi setelah di break I-nya tidak akan nambah. Nah, sekarang coba saya ubah ke dalam bentuk for. Saya save as dulu, save as. Oke, saya menggunakan di sini pakai for. Pada ulang for. Oke. Ini saya ganti dengan menggunakan kalau ini tidak perlu lagi, kalau for ini nggak perlu lagi nih. Ya, karena for-nya sudah ada sini. For I sama dengan 1, I lebih kecil I plus plus. Oke, ini sudah tidak ada lagi.
Ya, ini sudah tidak lagi karena ini sudah naik ke sini. Ya, kalau menggunakan for. Oke, sekarang coba jalankan. J-nya, oke, ini J-nya nambah. Oke. Sekarang saya save. Nah, sekarang coba jalankan. Hasilnya sama tidak sementara ini dengan yang ini tadi. Ya. Nah, perhatikan. Kalau saya menggunakan ini, ya ini tidak akan berulang. Tapi kalau ini sudah berhenti, sampai 3 sudah berhenti, break, tidak lanjut dan seterusnya. Saya continue pun tidak mau. Ya, ini tadi yang dikatakan. Ini continue. Jika ini tadi, jika i sama dengan 3, ini continue-nya di dalamnya i. Ini bedanya. Tadi kan while 3 terus. Ini continue-nya sama dengan 3. Tapi kalau continue di luar, ini berbeda lagi. Ya, berbeda lagi ini. Kalau saya continue di sini, itu hasilnya pasti berbeda. Lalu yang di sini, nah ini sudah berhenti total. Ya, break pada for itu sudah berhenti total. Ini i sama dengan 3 itu sudah di break, berhenti total, continue pun tidak akan lanjut. Tapi kalau di while tadi itu masih lanjut. Ya, sorry, tadi saya sudah save as, sudah lanjut. Ya, nah itu perbedaan antara while, break dan continue pada statement for dan statement while. Ya. Oke, ini continue pada for tadi sudah saya tunjukkan. Oke, contoh berikutnya adalah dalam pelaksanaan if. Karena ada tugas sebenarnya, masalahnya sebentar ada tugas ini, ya. Untuk input data dan penggunaan daripada if, ya, misalkan penentuan diskon, ini. Buatlah webpage untuk menerima sebuah atau besaran, ya, besar pembelian, kemudian proses dan tampilkan. Prosesnya adalah besar pembelian, diskon, dan total bayar, di mana diskon ini hitungannya adalah sebagai berikut. Ya, diskon diberikan 10% dari besar pembelian jika pembeliannya lebih besar dan sama dengan 1 juta. Yang lainnya 0 maksudnya, jika lebih kecil. Jadi ini jangan terkecoh pada soal. Ya, jika lebih besar, kalau tidak lebih besar ya 0. Nah, bukan total bayar adalah total pembelian kurang diskon. Ya, nanti tampilannya terserah. Ya, ini salah satunya. Nah, sekarang saya sudah modifikasi tampilannya seperti ini. Saya menggunakan tabel. Nah, di sini adalah belanja. Saya beri nama belanja ini. Ya, saya menggunakan tabel total bayar dan diskon. Saya beri nama seperti itu. Ya, tampilannya adalah besar pembelian. Saya menggunakan tabel di dalam tabel di luar adalah ini. Ya. Kemudian tabel di dalam supaya rapi. Ya, saya beri nama baris dan kolom. Besar pembelian, kemudian kolom berikutnya adalah teks isian. Nah, kemudian di sini adalah tombol, ada 2 tombol. Saya menggunakan tabel button semua, saya menggunakan input button semua. Dihidupkan dengan menggunakan JavaScript. Jika tombol ini diklik, nanti saya menggunakan function. Nah, di situ ada hitung, ada hitungan baru misalnya. Nah, di sini ada diskon. Variabelnya saya beri nama, formnya adalah belanja, formnya. Ya, formnya adalah belanja.
kemudian besar pembelian saya beri nama variabel beli, kemudian diskon saya beri kotak isian atau text boxnya adalah icon, kemudian untuk besar pembayaran saya beri nama bayar. Nah, sekarang saya membuat function hitung dan function kosongkan. Saya tunjukkan kenapa di sini saya tidak menggunakan submit dan reset. Kalau saya menggunakan submit, saya tidak bisa kontrol karena saya mau tampilkan hasilnya pada halaman atau layar yang sama. Kemudian kenapa saya tidak menggunakan reset? Karena saya sebentar akan pindahkan langsung, begitu mengosongkan pointer langsung ke besar pembelian, langsung ke sini ya, pointernya ya. Nah, sebenarnya saya coba jalankan dulu, sebentar saya menjelaskan. Oke, ini tampilannya seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Kalau saya klik hitung, maka akan muncul besar pembelian kosong ya, dia kembali ke sini ya. Oke, sekarang saya menggunakan JavaScript. Jika klik hitung ini, saya menggunakan JavaScript itu tadi. Hitung, saya punya function, walaupun belum function kita belum bahas, tapi kita pakai aja dulu. Nah, di sini dia. Ingat, JavaScript itu bisa letakkan di head, boleh. Di sini bilang head di sini, ya. Saya pindahkan boleh ya. Saya yang penting berada pada halaman yang sama, tidak jadi masalah. Oke, saya punya function hitung. Nah, ini saya menggunakan with, ini adalah nama formnya supaya saya tidak menulis yang seperti ini. Dokumen, belanja, nama formnya adalah belanja. Saya tidak terlalu banyak saya nulis. Saya menggunakan with with nama form. Nah, sekarang ini adalah untuk menyeleksi, validasi. Saya periksa apakah ada isiannya beli. Saya nama formnya tadi, karena sudah menggunakan with, maka di sini cukup saya mengatakan beli value titik length sama dengan panjangnya kosong. Ya, panjang itu adalah kosong atau 0 ya. Berarti belum ada isian. Beli. Nah, tadi ini beli. Ya. 0. Maka tampilkan informasi besar pembelian kosong. Nah, tadi kalau saya klik ini tadi, besar pembelian itu adalah kosong tadi. Oke, kembali ke sini. Kemudian pointer difokuskan ke beli. Ya. Ini saya menggunakan with tadi, saya sudah sampaikan, bisa difokuskan ke beli. Kemudian return false jika dia ya, kosong terisi. Tadi pas ini begitu saya keluar maka pointer langsung ke sini ya. Oke, nah sekarang baru saya hitung diskon. Jika beli titik value lebih besar sama dengan 100, maka diskonnya, ingat jangan menggunakan variabel yang sama dengan yang di formnya ya, harus bedakan. Jangan memberi nama diskon ini sama dengan variabel yang di JavaScript, ini akan bermasalah ya. Ini pengalaman saya, maka saya beri nama dis saja atau variabel apa saja, yang penting tidak sama dengan yang di form tadi. Saya konversi ke dalam bentuk eval tadi, fungsi konversi sudah kita pelajari. 10%, 10/100, jangan menggunakan kata persen. Kenapa? Tanda persen itu digunakan untuk modulus di JavaScript. Maka ini kan menjebak sebenarnya, soal ini adalah menjebak. Ya, 10%. Anda gunakan 10% di bahasa pemrograman apapun, itu tidak bisa. Ya. Anda harus menggunakan 10/100 atau 0,1 ya, 0,1. Oke,
itu ya boleh diganti 0,1 ini 10%. Else tadi, jika tidak maka diskonnya adalah kosong. Sekarang baru kita bayar sama dengan eval tadi, beli value tanpa eval pun tidak jadi masalah, karena yang bermasalah kalau kita menggunakan plus di sini itu pasti bermasalah. Kenapa? Karena ini adalah string. Tapi kalau bukan plus maka dia langsung konversi ke dalam bentuk otomatis ya. Nah, kemudian kita tampilkan diskon value on this. Nah, ini bisa juga kita ganti kalau di luar with. Ini di luar, ini masih dalam with tadi, masih dalam with. Kalau di luar with kita gunakan ini, ya. Dokumen titik nama formnya apa, belanja tadi, titik nama objeknya atau nama tadi text boxnya apa, ya. Diskon titik sama dengan this. Oke, ini tadi ya, ini dengan cara ini, karena ini sudah ada, saya matikan tadi, nanti saya mengaktifkan dulu ini. Oke, saya copy aja, ambil di sini, saya copy, kemudian saya di sini belanja bayar titik BWR. Nah, ini kalau kita menggunakan di luar with ya, ini saya matikan dan aktifkan. Oke, nah untuk mengosongkan di sini ada kosongkan. Saya punya variabel kosongkan di sini. Saya menggunakan with juga di sini, atau saya menggunakan bentuk ini yang kedua, atau menggunakan ini ya. Saya menggunakan with, maka saya nulisnya pendek-pendek. Ini adalah nama formnya. Beli titik value sama dengan kosong. Diskon titik value sama dengan kosong. Bayar titik value sama dengan kosong. Kemudian pointer arahkan dia ke beli. Nah, kalau kita menggunakan reset, ini tidak bisa kita arahkan kemana pointernya. Ya, nanti saya coba menggunakan yang cara kedua ini. Saya nonaktifkan dulu itu. Oke, sekarang saya coba jalankan ini. Ya, tadi ini sudah berfungsi besar kemudian kosong. Saya coba sekarang 400. Maka dia diskonnya pasti kosong. Saya jalankan. Oke, ini diskonnya kosong. Besar pembayaran tetap 400. Saya klik baru, maka ini karena pointernya pasti lari ke sini, dan ini kosong semua ya. Tuh. Saya coba 2 juta. Oke, 2 juta, saya klik hitung. Oke, 10% dari 2 juta ya 200. 200, kemudian pembayarannya adalah 1.800.000 ya. Ini sebentar hitungannya. Kemudian saya klik baru lagi, maka ini kosong, kemudian pointernya kembali ke sini. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau saya jalankan ini? Saya menggunakan yang kedua. Ini saya nonaktifkan. Oke, ini nonaktifkan. Nah, saya aktifkan yang ini. Saya aktifkan ini. Oke, ini. Nah, ini juga saya nonaktifkan. Oke, ini sampai di sini ya, sampai di sini, kemudian ini saya aktifkan. Hasilnya sama tidak? Oke ya. Oke, saya save dulu, ini masih merah, saya save dulu. Sekarang saya jalankan, saya enter aja dulu ya. Kalau JavaScript-nya bermasalah, ini alurnya tidak jalan. Ini pasti nggak jalan kalau JavaScript-nya bermasalah. Oke, sekarang coba saya jalankan 200.000. Oke, tampil nggak di sini? Nah, ini bermasalah, berarti di sini tidak jalan. Berarti di sini yang bermasalah. Dokumen belanja, oh ini yang salah. Dodokannya. Yang bawahnya pasti tidak berlaku. Oke, saya ulang. Ini tadi variabelnya bermasalah. Sekarang coba.
Ya, sama tadi. Jadi terlalu banyak saya nulis. Ini juga sama, kembali ke sini. Ini tadi, ya, ini juga jalan tadi atau menggunakan ini ditulis dari sama seperti contoh sebelumnya. Saya nulis panjang, tapi kalau saya menggunakan with, tunjuk nama formnya maka pendek-pendek saya nulis. Ya, kalau saya tidak gunakan ini, menggunakan with, maka saya nulis sebut dokumen, ini nama formnya, ini adalah nama teksnya atau dashboardnya, kemudian value, kosongkan, kemudian kembalikan ke ini. Kayak ini nanti saya bisa shift contoh-contohnya nanti saya tampilkan atau bawa di di deep learning ya, sebagai contoh pembelajaran bagi Anda, ya, contoh-contoh kasusnya. Nah, sekarang dengan contoh-contoh tadi dan materi yang sudah saya sampaikan tadi, ya, silahkan Anda kerjakan tugas kelima. Ya, ini if-nya terserah Anda menggunakan if bentuk mana. Ya, ini harus menggunakan if, ya, menggunakan if untuk seleksinya, tidak boleh menggunakan switch case karena ringsnya banyak. Ini data nilai di sini adalah banyak sekali, ya, ada 75,5, 75,1 dan seterusnya, banyak sekali nilai di sini. Maka di sini tidak bisa kita terapkan dengan menggunakan switch case, harus menggunakan if. Ya, predikat satu kesatuan ini. Jadi begitu ini tentukan nilai hurufnya. NH itulah nilai huruf, ini predikat. NA adalah nilai angka, NH nilai huruf, kemudian predikat. Sebentar, variabelnya terserah Anda. Ya, formnya terserah. Mau gunakan bentuk contohnya tadi silakan, ya, bentuk contohnya yang saya sampaikan tadi, atau menggunakan bentuk lain. Ya. Lebih bagus tampilannya itu ada nilai keindahan sebentar, itu adalah poin khusus, ya. Bagi saya, kalau Anda membuat tampilannya rapi, ya, tugasnya juga sebentar rapi, cara Anda menyelesaikan tugas, itu ada poin-poin tambahan dari saya. Oke, ini boleh seperti ini, terserah sebentar, ya. Seperti apa yang saya sampaikan, boleh Anda menggunakan tampilan seperti ini, ya. Ada di sini nilai angkanya, silakan klik ada barunya lagi, ya. Kemudian di sini adalah nilai angkanya, nilai hurufnya berapa, nilai predikatnya berapa. Hampir sama dengan ini, hanya satu masukan, outputnya 2, ya. Oke, itu dari saya, ya. Sampai di sini, sampai jumpa pada materi berikutnya. Jangan lupa mengerjakan tugas, dan kalau ada kesulitan silakan Anda bisa konsultasi pada saya pada jam-jam yang bukan pada kuliahan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.